Bu, ibu, ya ampun, ibu kemana toh bu? Iya, ada apa toh, Pak? Ini loh bapak ada kejutan buat ibu. Ibu pasti dijamin seneng deh. Wah, tumben banget Bapak sok-sokan mau ngasih kejutan ke Ibu. Pasti habis ini Bapak ada maunya ya? Ya enggak dong, ibu nih kok mikirnya gitu sih? Gak baik loh. Nih lihat bapak beliin HP khusus buat ibu kan? Ya ampun, ini beneran apa? Bapak beliin HP buat Ibu. Tapi bentar-bentar, ini belinya nggak pakai uang tabungan kita kan, Pak? Ibu tenang aja, ini loh bapak belinya hasil nabung sendiri. Makanya bapak beberapa minggu ini ngasih uang belanja nggak begitu banyak. Walah, pantesan aja. Ya berarti sama aja belinya pakai uang belanja Ibu kan? Yang seharusnya Bapak kasih setiap minggu. Iya sih, tapi kan bapak juga nambahin dan tetap aja bu. Walaupun konsepnya itu pakai uang belanja, tapi kan itu tetap uang dari hasil gajian bapak. Hehehe, bener juga sih. Makasih ya Pak, udah beliin Ibu HP. Ibu seneng banget deh. Tapi ini HP-nya kok kelihatan kurang mahal harganya. Astagfirullahaladzim bu, udah bilang makasih kok ada tapinya. Udah toh syukurin aja. Kalau ibu itu mau HP yang harganya mahal ya udah ibu beli sendiri aja ya. Ya ampun, Bapak nih sensi amat sih. Kan Ibu cuma ngasih pendapat Ibu doang. Tapi Ibu tetap bersyukur kok dan suka banget sama HP yang Bapak beliin ini. Ya harus dong, itu kan belinya juga pakai uang. Oh ya, ibu hari ini mau masak apa nih? Gak tahu nih Pak, Ibu juga bingung. Ibu juga belum beli sayuran ini. Masakin ayam penyet aja bu. Bapak lagi kepengen banget makan ayam penyet. Apalagi kan beberapa minggu ini ibu masaknya sayur terus. Nggak pernah ayam. Ya gimana mau masak ayam Bapak? Orang Bapak ngasih uang belanjanya juga sedikit. Ya kan setengah uang belanja ibu bapak tabung buat beliin HP ibu. Ya udah ya. Udah nih, bapak tambahin uang belanja buat masak hari ini nih. Nah gitu dong. Ya udah, Ibu beli sayuran dulu ya kalau gitu. Maksudnya beli ayam. Kan Bapak minta masakin ayam penyet hari ini. Saya di tempat jual ayam. Bu Darmi, udah lama loh ibu itu nggak beli ayam di sini. Iya nih Pak, soalnya uang belanja saya pas itu lagi nipis. Wah, ini ayamnya kelihatan mantep-mantep banget. Ya jelas dong bu, saya kan jualan ayam selalu pakai ayam yang paling bagus dan berkualitas. Ibu mau beli berapa kilo nih? Saya beli 2 kilo aja deh Pak. Ya ampun bu, kalau beli ayam cuma 2 kilo mah, mana puas nanti makan ayamnya. Tambah lagi lah bu ya. Enggak Pak, orang nanti yang makan cuma saya dan suami saya di rumah. Nanti kalau beli banyak-banyak takutnya malah nggak kemakan. Oh alah, jadi ibu itu cuma berdua. Tapi kan ya bu, ayam itu bisa disimpan di kulkas. Kalau misalnya kebanyakan. Iya sih, tapi uang saya cukupnya cuma buat beli 2 kilo doang. Wah, Bu Darmi sama Pak Yanto lagi ngobrolin apa toh? Kok kelihatannya seru banget? Bu Tini, ini loh kita lagi ngobrolin tentang daging ayam. Ya bener bu, ini Bu Tini mau beli ayam juga apa? Iya nih Pak, tapi boleh nggak ya kalau saya belinya cuma setengah kilo doang? Uang belanja saya nggak cukup kalau beli banyak. Soalnya anak saya ngebet banget minta dimasakin ayam. Ya ampun, kasihan juga ya Bu Tini. Tapi emangnya uang belanja Bu Tini itu sedikit banget kah? Sampai bisanya beli ayam cuma setengah kilo. Iya Bu, aslinya cukup sih tadi uang belanjanya. Cuma apa Bu? Uang belanja saya setengahnya diambil sama anak saya. Katanya sih buat main sama temennya. Padahal ya Pak, Bu, anak saya itu udah selalu saya kasih uang jajan. Tapi kurang terus. Dan saya khawatir beberapa minggu ini dia tuh sering banget mabok. Astagfirullah, itu anak ibu keterlaluan banget. Tapi bukannya anak ibu cewek ya? Kok bisa-bisanya sih sampai mabok? Nah ya bu, memangnya enggak, ibu gak marahin dan larang anak ibu itu. Kalau itu sih udah jelas Pak, Bu. Tapi masalahnya anak gadis saya itu udah bener-bener gak bisa dinasehatin lagi. Saya sama suami saya sampai bingung banget ini. Mungkin ya Bu, itu dari efek ibu sering manjain anak ibu itu. Makanya deh dia di luar kendali terus gak bisa dinasehatin lagi. Iya sih Bu, saya akuin. Saya dan suami saya emang manjain anak gadis saya itu dari kecil. Nah makanya ibu tuh bu, anak ibu itu kalau sering dimanjain jadi mikirin semua yang dia mau harus terpenuhi. Betul banget tuh Bu, apa kata Pak Yanto. Kalau saran saya sih mending ibu dan suami ibu tuh berhenti buat manjain anak gadis ibu itu. Entar ya malah takutnya anak gadis ibu tuh makin parah tahu nakalnya.
Ya kalau bisa mulai ditegasin juga Bu anak gadis ibu itu, supaya dia tuh tahu batasan. Oh alah, iya ya Bu, nanti saya dan suami saya bakal melakukan hal itu. Terima kasih atas sarannya. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Pak, ini uangnya. Oh alah ya Bu, ini belanjaan ayam Ibu sering-sering belanja ke sini ya Bu. Iya Pak, tenang aja. Mulai minggu depan uang belanja saya udah banyak lagi kok. Jadi saya bakal sering-sering beli ayam di sini. Udah ya semuanya, saya permisi dulu. Saat di rumah, Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya ibu pulang juga. Cepet ya Bu, masakin bapak ayam penyet. Bapak udah kepengen banget nih. Yang sabar toh Pak, ini loh ibu aja baru pulang dari beli ayam. Oh iya, Bapak tahu nggak tetangga kita Bu Tini itu? Iya, bapak tuh emangnya kenapa dengan tetangga kita itu Bu? Masa ya Pak, mereka itu kan punya anak gadis, tapi nakal banget. Suka mintain uang belanja ibunya sendiri. Dan parahnya ya Pak, anak gadis mereka itu sampai suka mabuk-mabukan loh. Masa iya sih Bu? Ibu nggak lagi nyebarin fitnah kan? Ntar jangan-jangan ini cuma berita dari mulut ke mulut doang. Enggak dong Pak, orang ibu loh tahu dari cerita Bu Tini sendiri. Tadi ibu nggak sengaja tuh ketemu Bu Tini di tukang ayam. Nah dia itu Pak cuma mau beli ayam 1/2 kilo. Ya terus ibu tanyain lah kenapa. Katanya sebenarnya tuh uang belanja tuh lumayan banyak. Tapi ternyata uang belanjanya itu Pak setengahnya diambil sama anak gadisnya itu. Terus akhirnya Bu Tini ceritalah tentang kenakalan anak gadisnya itu. Walah jadi gitu toh. Ya udah Bu, biarin aja lah. Itu kan bukan urusan kita juga. Ih Bapak, apa-apaan sih kok responnya gitu? Gak seru banget deh diajakin ngerumpi. Ya ibu aneh sih, masa suami sendiri diajakin ngerumpi. Udah mending ibu langsung aja masakin ayam penyet buat bapak ya. Cepet, udah lapar banget nih. Ya udah iya ibu masak ayam penyet dulu kalau gitu. tak lama kemudian, Alhamdulillah selesai juga masak ayam penyet buat Bapak. Pak, Bapak, nih ayam penyetnya udah mateng. Wah, akhirnya matang juga ayam penyet aku. Ya udah kalau gitu bapak langsung makan aja ya. Iya, ibu udah masak nasi kan? Udah kok, itu ambil aja di Magicom. Ibu mau istirahat dulu deh sambil nyoba HP baru ibu. Loh emangnya ibu nggak lapar apa? Nggak mau makan ayam penyet ini dulu? Ibu belum lapar Pak, nanti aja makannya. Oh iya, tadi Bapak naruh HP baru ibu di mana? Di atas meja ruang tengah Bu. Walah, oke. Ya udah, Bapak makan yang banyak ya. Ibu mau nyoba HP baru ibu dulu. Wah, ternyata bagus juga nih HP yang dibeliin sama Bapak. Aku kirain bakal nggak bagus, soalnya kelihatan nggak mahal. Ya ampun, aku nggak sabar banget deh main sosmed di HP baru ini. Soalnya sejak HP ku yang lama itu rusak, aku udah nggak pernah main sosmed lagi. Aku download dulu deh beberapa aplikasi. Nah, udah nih. Ya ampun, ternyata akun aku udah sepi banget. Gimana ya caranya supaya bisa rame lagi? Apa aku perlu ngepost foto? Tapi kalau ngepost foto, mau ngepost foto apa coba? Oh iya, kenapa aku nggak bikin postingan tentang cerita anaknya Bu Tini tadi ya? Kayaknya bakal rame nggak sih kalau aku bikin postingan tentang itu? Ya udahlah, langsung aja aku buat. Tapi enaknya bikin dalam bentuk apa ya? Video atau status? Bagusan dalam bentuk video nggak sih? Biar nanti aku bisa nyeritainnya lebih greget. Gas lah, langsung aja aku bikin video daily life, terus aku ceritain tentang anaknya Bu Tini itu. Halo guys, rasanya aku udah lama banget deh nggak main sosmed. Ya karena dulu HP ku rusak guys, jadi maklum ya. Kalian tahu nggak guys, tadi kan aku pas beli ayam di tukang jualan ayam, aku tuh nggak sengaja guys ketemu sama tetanggaku. Terus masa ya, dia tuh cuma mau beli ayam 1/2 kilo doang. Padahal biasanya tetanggaku itu uang belanjanya lumayan banyak loh. Ya terus aku tanyain deh, kenapa Bu kok cuma beli ayam 1/2 kilo doang? Nah, tetanggaku jawab deh, terus sambil nyeritain kalau sebenarnya uang belanjanya itu setengahnya diambil sama anak gadisnya. Dan guys, kalian tahu nggak yang paling parah? Ternyata anak dari tetanggaku itu, anak gadisnya juga suka mabuk-mabukan. Gila banget nggak sih? Ya, karena aku tetangga yang baik, jadi aku kasih saran deh.
Tapi ternyata guys, penyebab anaknya nakal itu karena terlalu sering dimanjain sama orang tuanya. Iya, aku sih cuma nggak nyangka aja ya, ternyata tetanggaku itu kurang banget dalam mendidik anaknya. Apalagi anaknya itu kan cewek. Oh iya guys, yang penasaran sama nama tetanggaku itu namanya Bu Tini ya guys. Kalau kalian kepo ya, coba kalian cari aja tuh nama akun sosmed yang namanya Bu Tini. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau aku ceritain ini ke kalian. Hahaha, ini cuma buat kalian doang loh. Ya udah deh kalau gitu, sampai sini aja ya aku ceritanya. Besok kalau ada berita bagus lagi, aku bakal kasih tahu deh. Nah, udah selesai nih aku buat videonya. Tinggal aku upload aja deh. Ya ampun, gila. Ini baru beberapa menit aja aku upload, yang nonton udah banyak banget loh. Mana yang komen juga pada dukung pendapatku. Wih, ternyata bikin video cerita kayak gini bagus juga ya buat naikin followers. Kalau kayak gini terus, aku bisa terkenal nih. Bu, ibu tuh habis ngapain sih? Kok kayak ngomong sendiri? Ibu tuh ya pak, abis bikin video vlog harian cerita gitu buat diposting di akun sosmed ibu. Soalnya karena akun sosmed ibu tuh jarang dibuka, jadi makin sepi deh. Makanya ibu buat video vlog cerita gitu biar rame lagi. Walah, tapi emangnya buat apa toh Bu bikin akun sosmed jadi rame? Emangnya ada keuntungannya gitu? Ya ada dong pak. Nih ya, kalau kita punya akun sosmed yang follower dan penontonnya banyak, kita tuh bisa aja pak di endorse. Terus kita bisa dapat uang deh dari situ. Wih, ternyata main sosmed ada manfaatnya juga ya Bu? Ya ada dong, makanya bapak tuh jangan dikit-dikit ngomelin ibu kalau ibu main sosmed. Toh ya pak, nanti kalau ibu di endorse dan punya banyak uang, kan bisa tuh nambahin uang belanja. Ya, kan bapak itu nggak tahu. Awalnya kalau main sosmed itu ternyata bisa dapat uang. Tapi ya tetap inget Bu, jangan berlebihan main sosmed. Jangan sampai bikin ibu lupa loh sama kewajiban ibu di rumah. Tenang aja pak, ibu itu kan pinter memanage waktu. Jadi ibu gak bakal tuh melalaikan kewajiban ibu sebagai istri cuma gara-gara main sosmed. Wah, bagus kalau gitu. Udah ya, bapak mau berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah pak, hati-hati di jalan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Bu Darmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Roni, ada apa nih? Kok tumben banget kesini? Saya mau cari Pak Darman, Bu. Pak Darmannya ada nggak? Ya ampun pak, suami saya baru aja berangkat kerja tadi. Emangnya ada urusan apa? Kok tumben nyari suami saya? Jadi gini Bu, saya tuh niatnya mau minjem uang ke Pak Darman. Tapi karena Pak Darmannya nggak ada, boleh nggak saya minjem uang ke Ibu? Loh, ini beneran apa? Pak Roni mau minjem uang ke saya. Tapi bukannya Pak Roni itu punya banyak uang ya? Bapak kan jalanin bisnis online yang udah cukup sukses. Bisnis usaha online saya itu lagi bangkrut Bu. Gara-gara istri saya kecanduan judol. Astagfirullah, istri bapak main judi online? Kok bisa sih pak? Dan kayaknya ya pak, yang seharusnya kecanduan main kayak gitu tuh ya bapak-bapak. Saya baru tahu deh, ternyata ibu-ibu juga bisa kecanduan main judol. Saya itu nggak tahu nih Bu, kenapa ya istri saya itu jadi kecanduan main judol. Saya sampai bingung banget deh. Harus gimana buat nasehatin istri saya. Bahkan semua uang tabungan keluarga saya juga udah habis Bu, dipakai istri saya buat main judol. Makanya deh bisnis saya sampai bangkrut karena saya udah nggak ada modal lagi. Wih, ceritanya Pak Roni ini bagus juga nih buat aku bikin video vlog cerita harianku di sosmed. Apalagi jarang-jarang kan ada ibu-ibu yang kecanduan main judol. Vlogku bakal rame nih yang nonton kalau aku nyeritain itu. Bu Darmi kok malah senyum-senyum sendiri sih? Ya ampun, maaf Pak, saya lagi kepikiran hal lain. Walah, jadi Bu apa boleh saya pinjam uang ke Ibu? Ya boleh dong Pak, sebentar ya saya ambilin dulu uangnya. Nah ini Pak, tapi saya nggak bisa minjemin banyak. Soalnya saya dan suami saya juga lagi nabung. Nggak apa-apa Bu, Ibu udah mau minjemin saya segini aja. Saya sudah bersyukur dan berterima kasih banget. Iya Pak, sama-sama. Semoga uang itu bisa membantu Bapak ya. Keesokan harinya, Bu, bapak berangkat kerja dulu ya. Walah, iya Pak. Bentar-bentar, Ibu lupa. Bapak tahu nggak, kemarin ya Pak Roni itu datang ke rumah nyariin Bapak. Katanya dia tuh mau minjem uang.
Tapi karena kemarin Bapak udah berangkat kerja, jadinya Pak Roni minjem uangnya sama Ibu. Loh, yang benar Bu, seorang Pak Roni yang punya usaha bisnis online yang sukses itu minjem uang ke kita. Iya Pak, dan Bapak tahu nggak? Ternyata ya, bisnis usaha Pak Roni itu bangkrut Pak. Gara-gara istrinya kecanduan main judol. Jadi semua uangnya habis buat istrinya main judol. Astagfirullahaladzim Bu, kasihan banget ya Pak Roni itu. Tapi Bapak kaget loh dengar kalau istrinya Pak Roni itu suka main judol. Kan kayak jarang banget gak sih ibu-ibu itu suka main judol? Nah, makanya itu Pak, Ibu juga ya awalnya kaget banget loh pas dengar cerita itu langsung dari Pak Roni. Tuh makanya Bu, jangan sampai main judol. Apalagi ibu itu kan suka main sosmed. Mungkin ya Bu, main judol itu berawal dari sosmed juga. Mana ada Bapak nih, ngada-ngada deh. Pak, orang main sosmed ya sosmed Pak, jangan dicampurin sama judol dong. Lagian ya Pak, Ibu tuh sama sekali gak tertarik tuh main kayak begituan. Walah, oh iya astagfirullahaladzim. Ya udah Bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Bapak pergi kerja juga. Jadi kan aku bisa bikin vlog konten ceritaku lagi. Kalau gitu langsung aja deh aku buat videonya. Halo guys, balik lagi nih di video vlog cerita harianku. Nah, hari ini tuh aku mau nyeritain hal yang paling di luar nalar guys. Dan kalian pasti kepo kan? Jadi ya guys, kalian tahu nggak? Kemarin tuh tiba-tiba tetanggaku yang namanya Pak Roni minjem uang guys. Padahal dia itu adalah pengusaha online yang udah cukup sukses. Terus aku tanyain lah, kenapa kok tiba-tiba dia minjem uang? Terus katanya bisnisnya tuh bangkrut guys. Gara-gara apa coba? Gara-gara istrinya kecanduan main judol. Jadi semua uang tabungan keluarga mereka pun habis. Parah banget gak sih? Kalau dipikir-pikir ya di luar nalar gak sih guys? Seorang ibu-ibu bisa kecanduan main judol. Jadi ya karena aku baik dan kasihan, aku pinjemin lah uang. Tapi aku gak tahu ya, apakah sampai sekarang istrinya itu masih kecanduan judol atau enggak. Buat kalian yang kepo sama akun sosmednya Pak Roni, aku ketik di kolom komentar ya. Tapi inget, kalian jangan bilang-bilang kalau aku ceritain ini ke kalian. Ya udah deh kalau gitu, sampai sini dulu ya video vlog cerita harianku. Bye, sampai ketemu lagi besok. Sementara itu Bu Tini tak sengaja melihat video postingan Bu Darmi di sosial media. Astagfirullah, ini postingan video Bu Darmi apa-apaan sih? Kok malah nyeritain aib keluarga aku di sosmednya? Mana ternyata nggak cuma aib aku doang yang diceritain, aib tetangga yang lain juga. Ya ampun, kok Bu Darmi tega ya nyeritain aib tetangganya sendiri di sosmed cuma buat terkenal? Hei Bu Tini kenapa toh kok kelihatannya shock dan sedih gitu? Ini loh Pak, saya tuh lagi nonton video vlognya Bu Darmi. Di dalam video vlog yang sering dia upload itu Pak, dia itu nyebarin aib tetangga-tetangganya sendiri termasuk kita. Lihat nih. Astagfirullahaladzim, kok tega banget sih Bu Darmi melakukan hal serendah ini ya? Gak bisa dibiarkan nih Bu. Kita harus minta Bu Darmi buat hapus postingan ini. Ayo Bu, kita langsung ke rumahnya Bu Darmi saja. Iya Pak, ayo. Sementara Bu Darmi sedang asik membalas komentar di akun sosial medianya sambil menggoreng ayam. Wih, yang komen banyak banget nih. Sampai pegel tahu jariku balas setiap komenan. Kok kayak ada bau gosong gitu ya? Astagfirullah, aku lupa kalau aku tadi sambil goreng ikan. Ya ampun, sampai gosong banget ini ikannya. Coba deh aku patiin dulu kompornya. Loh, kok kompornya nggak mau mati? Ya ampun, apinya malah kok makin besar. Apa ini gasnya yang bermasalah ya? Tuh, tapi aku takut nanti kalau gasnya meledak gimana coba? Astagfirullah, tolong. Tiba-tiba gas milik Bu Darmi itu meledak. Duar! Bu Darmi pun menjadi gosong seketika.